Datang sama Tuhan. Saya percaya engkau bisa menemukan hikmat di dalam Tuhan. Bahkan engkau sudah punya hikmat. Di dalam dirimu ada hikmat Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi ini saya mengajak setiap kita datang pada Tuhan dan kita minta sama Tuhan janjinya, hikmatnya dibukakan di pikiran kita. Karena itu yang memampukan kita selama kita hidup di bumi ini, di dunia ini, boleh melihat kebaikan Tuhan, boleh melihat kemenangan, boleh bertumbuh dalam iman. Dan di pagi hari ini saya masih mengingatkan setiap kita melalui Morning with the Word 1 bulan sebelum Paskah, masa Prapaskah, mengingatkan bahwa Yesus karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Yesus punya kekuatan yang sama, yang Dia letakkan benihnya, DNA-nya juga di dalam kita, untuk memperlengkapi kita selama kita berjalan di bumi ini. Ingat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 17, kalimat terakhir dikatakan, sama seperti Dia, demikian kita di dunia ini. Sama seperti Yesus, demikian kita selama kita menjalani kehidupan ini. Ada kemenangan, ada berkat, ada kebaikan, ada pertumbuhan, ada hikmat. Kita seringkali ada di situasi pilihan, rasanya tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang benar. Pilih A salah, pilih B salah. Jika kita di hari ini ada dalam situasi seperti itu, kalau pilih A saya salah, Pak Pendeta, pilih B juga salah. Apa yang harus saya lakukan? Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ketika keadaannya seperti itu, kita butuh hikmat. Dan Yesus punya hikmat. Yesus pernah ada dalam situasi pilih A salah, pilih B salah. Kita tidak butuh pengetahuan. Pengetahuan hanya sejauh informasi. Tapi hikmat bisa memberikan jalan keluar di tengah kebingungan kita. Ingat, Yesus dibawa dalam situasi ada wanita ketangkap berzina. Kemudian ahli Taurat orang Farisi melemparnya ke hadapan Yesus. Dan kemudian mereka berkata, apa yang harus kita lakukan kepada wanita ini, perempuan ini? Pilihannya, hukum Musa mengajar bahwa orang yang tertangkap berzina harus dirajam sampai mati. Tapi jika Yesus mengatakan itu, maka Yesus sedang menentang apa yang jadi pengajarannya. Yesus mengajar tentang kasih. Jika Yesus membebaskan wanita itu karena kasihnya, maka bisa-bisa artinya orang Farisi ahli Taurat menuduh Yesus untuk dikatakan bahwa Yesus menentang hukum Taurat. Tapi Yesus kita bukan Yesus yang tanpa hikmat. Dia Yesus yang penuh hikmat. Alkitab berkata, Yesus membungkuk ke tanah lalu menulis. Kalau kita baca di Yohanes 8, Yesus membungkuk ke tanah kemudian Yesus menulis. Lihat, orang-orang yang punya hikmat harusnya sadar ketika kita ada dalam pilihan seperti Yesus, kita tidak perlu terburu-buru merespon, terburu-buru ambil keputusan. Karena Yesus memberi waktu untuk Yesus bisa cooling down, untuk Yesus bisa tenang dan memberi jawaban. Yesus menulis di tanah. Saya percaya Yesus bisa langsung kasih jawabannya. Tapi Yesus secara praktikal mengajar setiap kita. Setiap kali ada tantangan, masalah yang harus kita selesaikan, pilihan A rasanya salah, pilihan B rasanya salah, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tunggu sebentar, minta hikmat sama Tuhan. Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 5, jika ada di antaramu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Bapa, maka ia yang tidak menghitung-hitung akan memberikan hikmat itu kepadamu. Maka Yesus menulis di tanah. Dan sementara Yesus menulis di tanah, mereka menunggu jawaban Yesus. Dan surprise, Yesus menjawab dalam Yohanes 8 ayat 7, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini jawaban yang luar biasa, ini jawaban yang penuh hikmat. Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa,
yang gak punya dosa di hidupnya, silahkan ambil batu dan orang itu dapat giliran pertama untuk melempar wanita itu. Dan Alkitab berkata mereka satu persatu mulai pergi. Wow. Mereka satu persatu mulai meninggalkan, menaruh batu itu kemudian meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang tua, Alkitab mencatatnya seperti itu. Yang tua sadar, bertambahnya umur, dia hitung-hitung kesalahannya banyak sekali. Tapi diampuni oleh Tuhan, mungkin Tuhan sudah melupakan. Dosanya banyak. Dia pernah berdosa juga. Kemudian yang muda juga meninggalkan. Dan akhirnya Yesus hanya berdua dengan perempuan ini. Lihat jawaban Yesus. Yesus tidak melanggar hukum Musa, tapi Yesus juga tidak melanggar hukum kasih. Yesus berkata yang tidak berdosa, silakan lempar kasih batu pertama untuk wanita itu. Dan sekarang tinggal Yesus dan wanita ini. Lihat apa yang Yesus katakan. Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lihat, Yesus penuh hikmat. Yesus tidak melanggar hukum Musa, tapi Yesus juga tidak membenarkan dosa wanita ini. Yesus berkata, aku gak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Lihat, Yesus tidak membenarkan dosanya, tapi Yesus tidak menghancurkan orangnya. Yesus memulihkan orangnya. Dan kita tahu kisah ini berakhir wanita ini hidup dalam pertobatan, mengiring Yesus, dan bahkan sampai di usia tuanya berakhir dalam pelayanan melayani orang-orang tua di panti jompo. Orang yang dibebaskan dosanya, orang yang diampuni, tahu Tuhan mengasihi dia berbuat lebih banyak buat Tuhan. Tuhan penuh hikmat. Demikian di hidupmu, di hidupku. Ada kekuatan, ada kuasa. Mungkin kasusnya beda, saya nggak tahu, mungkin ada pilihan-pilihan. Kau harus ambil keputusan di kantor, kau harus ambil keputusan di keluarga. Datang sama Tuhan. Saya percaya engkau bisa menemukan hikmat di dalam Tuhan. Bahkan engkau sudah punya hikmat. Di dalam dirimu ada hikmat Tuhan. Alkitab yang berkata, Yesus pernah berkata seperti ini. Di sini ada orang yang hikmatnya lebih dari Salomo. Kalau kita tanya orang yang paling berhikmat, kita akan jawab Salomo. Tapi Yesus berkata di sini ada yang lebih berhikmat dari Salomo. Yang lebih berhikmat dari Salomo adalah Yesus. Dan sekarang Yesus ada di dalammu, Yesus ada di dalamku, Yesus ada di dalam kita. Yesus tinggal di dalam kita. Hikmat itu ada dalam kita. Ketahuilah, sadarilah. Setiap kali ada pilihan-pilihan yang sulit, yang rumit, tahan sebentar, tarik nafas. Amin. Diam dulu, doa, minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmatnya Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam keputusan yang salah. Kita tidak ambil keputusan yang salah. Kita bisa menemukan keputusan yang tepat dan menemukan solusi, jalan keluar di tengah tantangan masalah yang kita hadapi. Saya nggak tahu keputusan apa yang perlu engkau ambil pagi ini. Keputusan apa yang perlu engkau putuskan di hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sedang memberitahumu. Datang sama Tuhan, sadari bahwa Tuhan sudah menaruh hikmatnya dalam dirimu. Jangan ambil keputusan hanya berdasarkan hitungan untung atau rugi, hitungan iya atau tidak, tapi biarlah setiap keputusanmu berasal dari hikmat kerajaan surga. Maka menghasilkan berkat, menghasilkan kebaikan, menghasilkan keuntungan. Puji Tuhan, di pagi ini kita belajar satu hal lagi. Bahwa Tuhan menaruh kekuatan dalam diri kita untuk ambil keputusan yang tepat. Untuk ambil keputusan yang tidak cepat-cepat, tapi ambil keputusan menurut hikmat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Tuhan pagi ini lewat firman-Nya membasahi kita, membasuh kita, menyegarkan setiap kita. Masalah apapun dalam hidupmu, percayalah Tuhan punya jawaban. Tuhan punya jalan keluar untuk hidupmu. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat reminder apa yang Kau ingatkan. Bahwa setiap kali kami harus ambil keputusan, kami tidak perlu cepat-cepat, kami harus tahan nafas sebentar, kemudian kami harus doa minta hikmat sama Tuhan, karena hikmat Tuhan memberi kami kemenangan, hikmat Tuhan memberi kami jalan keluar, menuntun kami pada berkat Tuhan.
Berkati anak-anakmu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Jangan ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Lawat setiap pribadi di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus sama dengan hikmat. Yesus ada dalam saya. Hikmat ada dalam saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, apapun responmu, penuhi komentar Morning with the Word dengan responmu. Dengan mungkin mau titip doa boleh. Dengan apapun yang mau engkau share. Saya suka baca dan saya suka menanggapi juga. Dan saya suka mendoakan juga. Kalau ada yang titip doa, saya langsung ucap doa. Pagi ini jangan lupa bagikan juga link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, di status media sosialmu, di status WhatsAppmu. Biar lewat apa yang kamu bagikan, share, banyak orang ikut diberkati Tuhan. Dan berkati setiap kita, see you